surat suara pencoblosan di beberapa tempat. Saya baru dapat laporan di Papua, di Timika. Kawan saya baru pulang ke sini. Ternyata banyak kecurangan di sana. Apakah ini perlu dibiarkan? Tidak. Perlu dilawan. Perlu dilawan. Saya sendiri saksikan secara langsung. Waktu saya turun, saksikan, turun pantau di TPS. Ada satu TPS di Bali Neser, TPS 6. Saya tanya, kenapa Anda tidak tanda tangan? Kenapa Anda tidak total di situ? Salah satu paslon yang menang. Dia jawab, nanti DPR RI, DPRD selesai baru semua dihitung. Wah, ini kan cacat. Sementara yang lain setelah Pilpres selesai, tanda tangan, tulis semua, disuruh saksi foto. Kali ini tidak seperti itu. Dia tunggu, jadi nanti saksi daripada yang lain sudah tidur baru dirubah. Saya tahu bahwa itu terjadi potensi kecurangan yang dimainkan oleh oknum-oknum tertentu. Karena itu kali ini kita datang, tidak apa-apa, capek-capek, tidak apa-apa. Waktu Anda terkuras demi demokrasi Indonesia ini baik. Yang mengaku aktivis 98 mana? Tidur di mana? Lebih baik mama-mama yang ada di sini yang capek-capek demi demokrasi Indonesia berjalan dengan jujur dan adil. Sekian dan terima kasih. Siap, Bang. Terima kasih. Luar biasa orasinya. Sebelum ke Kang Haji, Para kawan-kawan, tentu hadir sini tidak lain dan tidak bukan menyampaikan beberapa tuntutan yang tentunya ada berbagai kecurangan yang ada dalam kubu KPU, kawan-kawan. Artinya apa? Kita akan terus mengawal pemilu ini agar segera bagaimana cara memberikan support terhadap masyarakat khususnya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kawan-kawan. Karena memang yang kita lihat sekarang, persoalan-persoalan yang terjadi di negara ini tentu sangat memberikan suatu aspirasi yang ada dari berbagai elemen kita, kawan-kawan. Tentu saya dari perwakilan mahasiswa akan menyampaikan beberapa persoalan dan beberapa tuntutan yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kawan-kawan. Yang memang kita lihat sekarang, kawan-kawan, ada persoalan bahwa KPU adalah lembaga yang paling dinilai untuk lebih jujur dalam mengawal suara rakyat, kawan-kawan. Tentu hari ini kita meminta agar KPU lebih bekerja keras dan memberikan nilai-nilai yang baik buat masyarakat yang ada di Republik Indonesia, kawan-kawan. Tentu yang kita lihat dari perkembangan ini, terutama ada kejanggalan koikon yang dihadirkan dalam berbagai media itu sendiri, kawan-kawan. Tentu ini sangat memberikan dan sangat merusak nilai-nilai demokrasi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kawan-kawan. Pemilihan 2019, kawan-kawan, dari berbagai provinsi KPU telah tayangkan provinsi, misalkan DKI, kawan-kawan, yang menang ini. Tentu sekarang ini KPU langsung memutuskan bahwa ada kejanggalan yang terjadi di negara ini, kawan-kawan. Tentu hadirnya kita sebagai mahasiswa dan perwakilan pemuda Indonesia mengawal kebijakan-kebijakan yang terjadi di negara Republik Indonesia, kawan-kawan. Kawan-kawan seperjuangan sebangsa dan setanah air, lagi-lagi hari ini, kawan-kawan, kita melihat bersama bahwa pemilu di 2024 ini sangat mencoreng nilai demokrasi, kawan-kawan. Oleh sebab itu, kita sebagai mahasiswa dan pemuda
akan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia, kawan-kawan. Karena apa, kawan-kawan? Karena kita hidup di negara hukum. Tentu apapun yang kita sampaikan sudah diatur dan dilindungi oleh undang-undang, kawan-kawan. Oleh sebab itu, saya memperdengarkan kepada KPU RI agar segera lebih bekerja dengan baik dan benar dan jujur sesuai dengan amanat undang-undang yang diatur oleh negara kesatuan Republik Indonesia, kawan-kawan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kawan-kawan mahasiswa dan pemuda. Terima kasih sudah membersamai aksi kami di Poros 10. Selanjutnya kita dengarkan orasi dari kawan-kawan PPMI, dari Bung Lili ini, Ketua Wilayah. Kita berikan waktu, kesempatan untuk menyampaikan orasinya. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ibu-ibu, hidup ARM, hidup pemuda, hidup mahasiswa, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Baik kawan, kita hari ini berada di sini adalah penolakan kita yang tegas bahwa sudah terjadi penggelembungan suara yang sangat merugikan. Bagaimana Indonesia hari ini sebagai negara demokrasi yang terus dicederai. Kami sebagai barisan daripada pejuang buruh yang terus mensuarakan setiap penolakan kami terhadap segala kebijakan pemerintah. 2019 kita mulai turun ke jalan menolak bagaimana gagasan undang-undang Omnibus Law. Hari ini bagaimana pemerintah negara sudah memberikan contoh lagi pemilihan umum yang sudah curang, penggelembungan suara, pembengkakan suara yang hari ini kita sampaikan bahwa kami semua yang berada di sini ada sebagai kepanjangan tangan daripada mereka yang menolak, betul tidak? Hari ini kita hadir untuk mensuarakan bahwa kami adalah bagian daripada rakyat Indonesia yang menolak pemilihan umum dengan kecurangan. Kami sebagai rakyat Indonesia memilih demokrasi ini secara tulus. Bagaimana konstitusi ini harus dijalankan? Mau ngadu kemana kita? Ketika kita ke MK, sudah ada pahaman di sana, kawan. Dan hari ini, inilah yang akan kita lakukan. Mungkin ini akan menjadi kegiatan yang secara kontinu yang harus kita suarakan. Bagaimana Indonesia harus menjunjung tinggi bahwa ini adalah negara yang cinta damai dan demokrasi, harus taat terhadap setiap aturan yang ada. Saya sebagai perwakilan buruh merasa semakin kecewa ketika satu undang-undang belum selesai. Hari ini pemerintah sudah memberikan lagi pandangan kepada kita pemilihan umum yang curang. Mungkin itu sebagai suara kita, dan hari ini kita buktikan ini adalah barisan perjuangan yang akan terus berlanjut sampai dengan titik kemenangan. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa. Demikian, terima kasih. Masih semangat teman-teman? Saya mungkin ingin berbicara berbeda. Saya ingin bicara dari hati. Sebagai perempuan Indonesia, sebagai ibu dari 3 orang anak, sebagai nenek dari 2 cucu, saya sudah jadi aktivis sejak SMP sampai sekarang sudah punya cucu. Tapi negara ini semakin lama semakin kacau. Perjuangan demi perjuangan dari keangkatan dari mulai mahasiswa 74, 78 sampai ke reformasi sampai sekarang, hasilnya adalah maling dari di eksekutif, legislatif, yudikatif. Saya pakai kaos ini. Maling semua. Saya ingat banget waktu Orde Baru.
kita dikuasai oleh Soeharto. Tidak ada lagi yang namanya demokrasi, semua diatur. Kekuatan dia luar biasa, 30 tahun berkuasa, lalu terjadilah reformasi. Kenapa KPU sekarang bisa seperti ini? Kita harus ingat bahwa ini juga dosa salah satu presiden kita, bekas presiden kita SBY. Pada saat itulah KPU sudah bisa dikuasai. Dan seterusnya sampai sekarang di era Jokowi, ilmu untuk menguasai KPU itu dikuasai oleh mereka, dan lebih jahat lagi, lebih vulgar lagi, lebih gila lagi. Jadi tidak ada yang namanya demokrasi di negara ini. Belum terjadi yang namanya demokrasi, karena ujung dari demokrasi adalah kesejahteraan rakyat, dan rakyat semakin sengsara. Kemarin begitu banyak rakyat berbaris mengantri beras murah, luar biasa begini. Sementara bansos diawur-awur untuk kubu 02, tapi rakyat hari ini susah mendapatkan beras murah. Oleh karenanya, yang saya ingin bicarakan bukan masalah kecurangan pemilu, tapi ini adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Kedaulatan kita, karena negara ini hakikatnya adalah milik rakyat, bukan milik para elit. Negara ini adalah milik kita. Jadi ini adalah bukan tentang kecurangan, bukan tentang harus Amin menang. Ini adalah tentang pengkhianatan para eksekutif, legislatif, yudikatif terhadap kedaulatan rakyat. Kedaulatan kita, suara rakyat, suara Tuhan. Suara Tuhan mereka telah khianati. Dan ini harus diakhiri. Tidak boleh lagi ada lagi kecurangan pemilu, tidak boleh ada lagi kekuatan yang luar biasa menguasai dari hulu ke hilir proses pemilu. Karena pemilu adalah pesta rakyat, pemilu adalah kedaulatan rakyat, pemilu ujungnya harus demokrasi, pemilu ujungnya harus kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, walaupun sudah punya cucu masih berjuang. Dilanjut oleh aktivis kita, Bapak Henry, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman buruh, masih semangat rakyat Indonesia, masih semangat emak-emak pejuang. Sengaja hari ini saya memakai kaos bertuliskan rakyat berdaulat, negara kuat, Indonesia bermartabat. Apakah kita sudah bermartabat sebagai rakyat Indonesia? Kepada pihak keamanan yang sudah menjaga Indonesia yang sudah 51 tahun dan sampai saat ini masih dijajah oleh rejim penguasa yang tidak pro terhadap buruh dan rakyat Indonesia. Maka hari ini kita buktikan kemarahan buruh dan rakyat Indonesia dengan cara kawan-kawan kita tunjukkan ke pemerintah, kita tunjukkan ke Jokowi bahwasanya rakyat dan buruh Indonesia hari ini pada tanggal 21 Februari 2024 akan melakukan perlawanan secara masif dan terus-menerus untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak dan buruh serta rakyat Indonesia. Maka dari itu, pada kawan-kawan Bakor, nyalakan api perlawanan, kita tunjukkan bahwasanya buruh dan rakyat Indonesia sudah marah terhadap rejim yang tidak pro terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Maka dari itu, mari sama-sama kita tunjukkan perlawanan kita. Bakar balihonya sekarang juga. Kawan-kawan Bakor, tunjukkan kemarahan buruh dan rakyat Indonesia. Hidup buruh! kawan-kawan semua, para peserta aksi tolong ke depan banner sana. Tolong ke depan banner, kita colok-colok mukanya itu komisi penipuan umum itu. Colok-colok, baru bakar. Bakar itu, bakar. Bakar, nyalakan api. Bakar itu, komisi penipuan umum. Brengsek, merusak demokrasi. Kita bakar itu, bakar. Kita tunjukkan kepada rakyat bahwa hari ini rakyat Indonesia benar-benar marah karena KPU
telah menipu rakyat Indonesia. Bakar itu, bakar. Sebelum kita pulang kita bakar dulu tuh banner itu. Tampak-tampak penipu rakyat harus dibakar. Tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa rakyat Indonesia memang sedang marah karena suaranya, suara politiknya. Ya, mogok dan mogok di utara kan. Bang, mogok yang kuning. Mogok ini deh. Itu copot dulu, gue bener copot. Itu juga copot dulu. Itu bawa ke situ, bawa ke itu, bawa ke mogok putih. Mogok putih, mau dibawa. Bakar. Simbolnya kita bakar itu. Bakar itu KPU. Ini hari ini bannernya kita bakar, besok gedungnya kita bakar. Setuju tidak? Kita bakar aja. Hari ini gambarnya kita bakar. Besok gedungnya kita bakar. Kurang ajar. Sudah menipu rakyat. Jadi saudara-saudaraku sekalian, rakyat Indonesia, jangan pernah berhenti. Kita terus kawal pesta demokrasi kita agar pemilu kita ini jangan seenak perutnya diatur-atur oleh penguasa. Penguasa itu dipilih oleh rakyat, bukan lantas ngatur-ngatur suara rakyat untuk tetap berkuasa di republik ini. Itu kurang ajar, berisik, biadab, dan itu dilakukan oleh rezim Joko Widodo, Sontoloyo, rezim goblok. Rezim Jokowi ini memang rezim bajingan dan tolol. Mau ke MK sudah dikuasai oleh iparnya. Disconnected. Cleared. Bakar, kita bakar. Ini simbol kepada rakyat bahwa rakyat Indonesia benar-benar sudah marah. Sekali lagi kepada seluruh peserta aksi atas nama Poros Buruh,